Assalamualaikum Uday, saya ada masalah besar. Saya ada seorang ibu yang sudah 70 lebih tahunnya. 70 tahun lebih. Beliau sangat suka menonton video Syaiful Karim dari Indonesia. Akibatnya, karena suka nonton video Syaiful Karim, ibu saya sudah tidak percaya lagi adanya hari pembalasan, hari kiamat. Ibu jadi tak percaya. Ustaz baca ya soalannya, supaya tidak dianggap Ustaz mengada-adakan. Saya sudah pergi mengadu kepada pihak JAIS pada bulan Ogos tahun ini. Sekarang November, sudah 2 bulan yang lalu. Anaknya mengadu, ibunya punya keyakinan seperti itu. Terpengaruh dengan ceramah Syaiful Karim yang berasal dari Indonesia. Saya sudah laporkan. Kes sudah dihantar ke HQ di Shah Alam. Tapi sayangnya tiada panggilan dari pihak mereka untuk berjumpa ibu saya. Ini kata si anak. Karena kebimbangan mereka terhadap akidah ibu yang tak percaya terhadap hari kiamat. Mula-mula ibu setuju mahu jumpa, tapi sekarang dia sudah tidak mau jumpa lagi. Walau dengan siapapun. Dia ingin mempertahankan apa yang dia percaya. Padahal umur sudah 70 lebih. Adik saya sudah menasihati ibu. Saya tak boleh buka mulut, Ustaz. Pasti bergaduh. Saya minta cadangan Pak Ustaz. Bagaimana saya boleh menolong ibu saya kembali ke pangkal jalan. Kembali pangkal jalan tadi itulah yang kita maksudkan tobat. Hadirin dan hadirat, mungkin ada yang masih belum tahu siapa itu Syaiful Karim. Namanya bagus. Saif itu pedang. Karim itu mulia. Pedang mulia. Tapi sayangnya dia telah gunakan pedangnya untuk menyesatkan orang. Beliau bukan punya latar belakang agama. Antara lain, mengapa Majlis Ulama Indonesia isytiharkan ajaran Syaiful Karim ini sesat? Sesat. Bukan Ustaz yang menilai ya. MUI, Majlis Ulama Indonesia. Kalau Malaysia kan ada Majlis Ulama Malaysia. MUM. MUI, Majlis Ulama Indonesia. Menyatakan bahawa ajaran Syaiful Karim ini sesat. Antara lain, menurut dia Kaabah itu di hati. Dia mempertikaikan adanya syurga, adanya neraka. Dia sangat anti dengan ustaz-ustaz yang menakut-nakutkan katanya umat dengan neraka.
Dia tak setuju. Yang paling berbahaya ini, dia tafsirkan surat Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Nampak sangat kejahilannya. Kata dia, Qari'ah itu adalah qari' perempuan. Wanita yang membaca Al-Quran. Itu Qari'ah. Kalau qari' itu membaca Al-Quran laki-laki. Qari'ah itu perempuan. Padahal ayat Quran Al-Qari'ah, Ain bukan Hamzah. Kalau qari' betul, laki-laki yang membaca Al-Quran. Qari'ah, wanita yang membaca Al-Quran. Itu kalau Hamzah. Sekarang surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Wama adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu Al-Qari'ah? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Qari'ah ialah suatu hari manusia bertebaran bagaikan kelakatu. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Pada hari itu gunung ganang berhamburan bagaikan kapas. Lalu Saiful Karim terjemahkan Al-Qari'ah itu dengan wanita yang membaca Al-Quran. Nampak sangat kejahilannya terhadap bahasa Arab. Atas dasar itulah dia berpendapat hari kiamat itu tidak ada. Nah, si ibu tadi tertarik dengan ceramah tersebut. Berdasarkan pembacaan Ustaz, sudah ada 2 juta orang yang terpengaruh dengan dakwah atau diayah Saiful Karim. Walaupun Ustaz tak pasti dia pernah datang atau ke Malaysia atau tidak, Ustaz tak pasti, tetapi TikTok-nya tersebar luas. Itu sebabnya, kalau ingin tahu siapa itu Saiful Karim, sila cari di Google. Siapakah Saiful Karim akan keluar, lengkap dengan ceramah-ceramah. Memang, omongannya itu sedap saja didengar. Tapi, sama sekali tidak berasaskan Quran dan Sunnah. Kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadi keyakinan dan i'tiqad kita. Al-jannatu haq. Syurga itu benar. Wan naru haq. Neraka itu benar adanya. Wasiratu haq. Titian siratal mustaqim itu benar. Wal hisabu haq. Hisab, perhitungan amalan itu benar. Al-mahsyar haq. Adanya padang mahsyar, berhimpun manusia pada hari kiamat juga benar. Oleh sebab itu, bila ada orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, itu bermakna rosak iman. Sebab semua kita tahu, beriman pada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada takdir. Iman akan adanya hari kiamat termasuk rukun iman. Dan dia boleh membawa kepada kufur dan murtad seseorang apabila tidak percaya adanya hari kiamat.
Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana guncangan yang dialami oleh seorang ustadz yang berasal dari Malaysia, di mana salah satu anggota keluarga, yaitu ibunya sendiri, mengalami kebimbangan, keraguan karena sering menonton video dari Saiful Karim yang berasal dari Indonesia. Yang dimana teman-teman, kalau nanti teman-teman nonton itu video-video dari Saiful Karim itu banyak hal yang dia bongkar tentang ajaran mereka sendiri. Bahkan dia pernah dalam salah satu video YouTube, dia mengatakan bahwa kata surga aja tidak ditemukan di dalam kitab sucinya. Nah teman-teman, memang ini fakta ya yang terus mengguncang iman mereka. Dan kemudian dengan demikian dari ceramah-ceramah Saiful Karim ini teman-teman, sehingga banyak orang yang murtad meninggalkan keyakinan mereka. Dan mereka mencari kebenaran yang dimana mereka membangun keyakinan mereka di atas dasar kebenaran yang kokoh itu. Sehingga mereka tidak memiliki keraguan, kebimbangan ketika mereka mempercayai sesuatu. Dan kita percaya teman-teman ya, khususnya dalam kitab suci kita sebagai orang yang mengikut Kristus, di mana kita meletakkan iman kita, membangun dasar iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang tercatat, yang di mana segala sesuatu di sana sudah dituliskan dan sudah dicatat, sehingga kita sebagai orang yang mengikut Yesus itu tidak pernah mengalami kebimbangan, keraguan. Kenapa? Karena suatu jaminan yang pasti telah dijanjikan oleh Kristus bagi kita, sehingga kita tetap bisa berdiri kokoh dan bisa kita beriman dengan kokoh dan yakin, seyakin-yakinnya teman-teman, tanpa ada keraguan. Kenapa? Karena semuanya sudah dicatat dan itu sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa? Karena firman itu sendiri yang telah menjadi manusia hadir di dunia ini untuk mengajarkan kebenaran itu. Dia berasal dari surga dan dia menceritakan tentang surga kepada manusia, sehingga kita tanpa ragu mendengarkan itu dan meyakini itu, karena yang menceritakannya adalah orang yang berasal dari surga itu sendiri. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau misalnya ada orang yang masih ragu terhadap kebenaran Alkitab, maka dia benar-benar tidak mendalami dan benar-benar dia tidak sering membaca, dan juga mungkin dia mengabaikan kebenaran itu. Tetapi setiap kebenaran yang diabaikan ada konsekuensinya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.